Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sekarang Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentu atas izin Allah. Hari ini kita bahas tentang shifter derailleur atau operan gigi. Jika sepeda teman-teman sudah ada gigi-gigi ini, maka diperlukan pengatur. Pengaturnya ini, shifter ini ya. Nanti kita akan coba bahas ada konstruksinya, ada jenisnya, dan cara pakainya bagaimana. Sehingga jika teman-teman mau memakai atau menggunakan sepeda yang sudah ada shifternya atau gigi-giginya, jangan sampai takut, jangan sampai salah, atau yang paling parah tidak berani menggunakan sama sekali. Itu ya, yuk kita bahas. Ya oke teman-teman, kita mulai bahas. Kali ini kita coba sediakan ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sampel unit sepeda yang menggunakan kurang lebih secara umum ada dipakai di pasaran yang umum bisa dijumpai, dan teman-teman perlu mengetahui seminimalnya. Ada beberapanya yang kita tidak sediakan, nanti kita coba capture agar teman-teman punya gambarannya. Kita mulai yang pertama dari apa sih fungsinya shifter derailleur. Oke, shifter ini yang disebut shifter teman-teman. Shifter kanan di bagian kanan sepeda umumnya ini terdapat angka-angka yang lebih banyak, itu untuk mengubah atau mengatur perpindahan gigi yang belakang, rasio dari belakang atau sprocket. Untuk yang sebelah kiri 1, 2, 3 ini biasanya untuk mengatur FD atau gigi-gigi yang depan. Itu ya, untuk yang ada gear depan belakangnya dan rasionya, maka hampir pasti ada kanan kiri seperti ini. Jika ada yang belakang dan depan, hampir selalu pasti ada yang kanan dan kiri. Tapi ada juga yang model-model sekarang itu seperti ini teman-teman, ada di belakangnya banyak, depannya satu, maka yang depan ini otomatis tidak diperlukan shifter seperti ini teman-teman. Jadi ini shifternya, yang sebelah kirinya ya kosong seperti ini ya, seperti di seri Xtrada dan jenisnya ini seperti ini. Depannya single chainring, belakangnya ada 11, 12 speed atau 10 speed seperti ini, maka kosong. Oke, itu tadi fungsinya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang konstruksi atau pemasangan terhadap sepeda. Yuk kita detailkan. Oke, untuk pemasangannya atau konstruksinya, untuk sepeda-sepeda yang low end atau yang basic rata-rata seperti ini teman-teman. Jadi ini shifter, ini menyatu dengan rem seperti ini, menyatu dengan brake set. Shifter derailleur ini menyatu dengan brake set seperti ini. Atau juga yang seperti ini teman-teman, yang dipakai di sepeda gravel atau di road bike, itu dia rem sekaligus juga operan atau shifter. Makanya kalau di road bike ini namanya adalah drifter teman-teman. Oke, ada juga yang lebih umum untuk sepeda-sepeda yang menengah, itu rata-rata dia dibuat terpisah seperti ini teman-teman. Jadi ada shifter sendiri, ada brake set sendiri seperti ini. Jadi ini shifter Altus, kemudian brake setnya Shimano MT berapa atau Tekiro atau yang lain. Oke, contoh lagi seperti ini teman-teman, ini yang dipakai di Xtrada atau yang bike antusias atau yang pro seperti ini teman-teman, sudah terpisah, ada brake set seperti ini, kemudian ada shifter di sini teman-teman, Shimano Deore seperti ini. Tapi yang membedakan ketika untuk unit-unit yang sudah untuk pro, dia tidak perlu lagi indikator seperti ini teman-teman, optical shifter seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih ke feeling ataupun pergerakan yang langsung insting gitu teman-teman. Tapi kalau untuk yang penggunaan biasa, komuter dan lain-lain, ada indikator seperti ini. Oke, itu tadi konstruksinya ya, pemasangannya di sepeda ya. Jangan bingung, jangan khawatir, rata-rata tersedia, cuman mungkin berbeda-beda tipe atau model atau berdasar merek jenisnya ya. Yuk kita langsung bahas dengan cara pakainya. Ini yang penting yang untuk teman-teman pahami. Mungkin berbeda-beda bentuk, tapi cara pakainya kurang lebih ada kemiripan. Ada shift up dan shift down. Bagaimana shifting up-nya, bagaimana shifting down-nya, ya kita detailkan. Oke, ini dia teman-teman, kita mulai contohkan pemakaiannya di shifter yang model sederhana ini ya, yang masih nyatu dengan rem seperti ini teman-teman. Kanan kiri sama, kita ambil sampel dengan posisi yang kanan saja. Ini rata-rata untuk menggerakkan yang sprocket belakang ya.
yang ini ya teman-teman. Oke, fungsi utamanya ada satu indikator, yang kedua dua tuas untuk menurunkan gigi dan menambah gigi ini ya teman-teman. Oke, yang dua ini biasanya posisi jempol seperti ini, yang atas ini biasanya posisi telunjuk, ini untuk mengurangi gigi atau menurunkan gigi dari posisi atas ke bawah, dan juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi posisi yang jempol ini untuk menaikkan gigi dari bawah ke atas gitu ya. Jadi gigi paling atas atau paling besar ini digunakan untuk goesan yang lebih ringan, biasanya pakai untuk tanjakan. Yang bawah-bawah ini yang kecil, giring kecil ini untuk goesan yang berat atau biasa untuk kecepatan. Itu teman-teman. Kemudian cara pakainya, oke, ini dia teman-teman. Untuk menurunkan gigi ini dipencet teman-teman, atau ditarik pakai telunjuk seperti ini, tarik. Oke, untuk menambah ini dengan jempol seperti ini sampai bunyi klik teman-teman, turun naik seperti ini teman-teman. Oke, tampak ya, semoga kelihatan ya teman-teman. Kita ulang, turun naik. Nah, indikator di sini juga akan mengikuti teman-teman, ini ya, turun naik seperti itu. Oke, cara pakainya seperti itu. Kemudian hasilnya di sini teman-teman, kita coba contohkan ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk oper gigi harus pastikan selalu dalam posisi digoes atau bergerak ya teman-teman. Turun naik. Oke, ini turun, ini naik. Ya, begitu cara pakainya teman-teman. Oke, contoh berikutnya yang dipakai di Premiere 5 ini teman-teman. Ini kebetulan menggunakan Shimano Altus teman-teman, AT9 speed ya teman-teman. Untuk sebelah kiri itu untuk shifter depan, kanan ini untuk shifter RD atau belakang ya. Sama teman posisinya, kalau ini tadi di atas dan di bawah, ini telunjuk, ini jempol. Kalau yang Shimano Altus ini dia berada di bawah semua teman-teman, posisinya ada di bawah seperti ini. Posisinya ada di bawah, jadi ini telunjuk berfungsi sama. Yang ditelunjuk ini adalah untuk mengurangi, ini untuk menambah, mengurangi dan menambah. Dipencet sampai bunyi klik teman-teman, ini mengurangi, ini menambah. Oke, indikatornya juga ikut bergerak atau berubah ini teman-teman, seperti itu. Nah, pastikan ketika merubah rasio gigi ini dalam posisi berputar ya teman-teman. Yuk kita contohkan pergerakannya teman-teman. Ini turun, dikurangi menggunakan telunjuk, kemudian ini menggunakan jempol seperti ini teman-teman. Tambah, gitu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Tapi ini yang perlu diperhatikan teman-teman, ini hanya satu arah atau one way direction. Jadi pencetnya cuma bisa ditarik atau didorong saja seperti ini teman-teman. Sama seperti yang versi basic tadi, hanya bisa ditarik ataupun ditambah. Oke, kita lanjut ke seri yang model berikutnya, yaitu di model Shimano Deore seperti ini teman-teman. Ada dua tuas juga sama seperti ini, tampak teman-teman, silau ya. Oke, seperti ini lebih. Nah, tapi ini pelakuannya sama, penggeraknya tetap dengan jari telunjuk ketika menggenggam si hand grip seperti ini. Telunjuk berada di shifter yang untuk downshift atau menurunkan, jempol berada untuk menambah atau menaikkan si gear belakang. Oke, seperti ini, turun naik, turun naik. Nah, kita contohkan seperti ini teman-teman. Ini untuk turun, ini untuk naik teman-teman.
membedakan karena ini harganya lumayan signifikan. Ini shifter untuk downshiftnya ini bisa dual action teman-teman, jadi dia dipencet bisa, didorong juga bisa, didorong begini juga bisa teman-teman, pencet bisa, didorong juga bisa teman-teman. Ini untuk fungsi dia shifting bertingkat 2 kali gitu teman-teman. Jadi seperti ini, turun, turun, turun. Ini juga aktif teman-teman, naik, oke. Yang berikutnya kita pelajari yang dipakai biasa di road bike teman-teman. Ini namanya drifter. Set ini namanya drifter, dia berfungsi untuk shifter tapi juga berfungsi untuk rem. Remnya dengan cara seperti ini, shifternya dengan cara digeser teman-teman. Ini untuk shifting up-nya atau naik, ini untuk turunnya, tuas kecil ini teman-teman. Gitu pemakaiannya, tapi tidak ada indikator ya teman-teman, jadi berdasarkan feeling atau perasaan teman-teman. Jadi untuk yang kanan ini untuk menggerakkan yang sprocket belakang, untuk yang drifter kiri itu untuk menggerakkan yang FD atau rangkaian gigi depan. Oke, kita contohkan teman-teman seperti ini cara pakainya. Jadi untuk shifting up ini digeser teman-teman. Nah seperti itu. Untuk mengurangi pakai tuas kecil ini teman-teman. Nah ini turun. Oke, ini naik seperti ini teman-teman, ini turun. Itu ya teman-teman. Oke, seperti itu gambaran sederhananya pemakaian untuk shifter ya teman-teman. Oke, baik di yang unit-unit yang umum paling basic, menengah, terus kemudian untuk yang premium maupun untuk dipakai di road bike. Tapi untuk road bike mekanisme drifter ini lebih kompleks daripada yang dipakai di fiksi teman-teman. Di sini ada mekanisme trimming atau menggerakkan setengah shift untuk bebas. Nanti kita detailkan di video terpisah. Ya, sekian belajar sepeda kali ini seputar shifter dan drifter. Semoga membantu teman-teman yang baru-baru belajar ataupun yang teman-teman sudah mengetahui, mungkin menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Mohon informasi jika teman-teman ada kritik saran bisa tuliskan di bawah. Jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Next kita coba berdetail, tapi tentunya mengikuti kebutuhan dari teman-teman seperti apa. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.